Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Lailatul Faridah dengan NIM 073 dari program studi Gizi. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang sistem kardiovaskular. Lalu, apa sih sistem kardiovaskular itu? Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah. Nah, di sini kita akan membahas tentang pembuluh darah dan darah saja. Yang pertama, kita bahas dulu pembuluh darah. Kalian udah tahu kan apa itu pembuluh darah? Yaps, benar. Pembuluh darah adalah saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa ada pembuluh darah di setiap titik tubuh manusia? Ya, karena oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh dibawa oleh darah yang mengalir melalui pembuluh darah. Di dalam tubuh manusia ada 5 macam pembuluh darah. Yang pertama, arteri atau pembuluh nadi, kedua arteriol atau arteri kecil, ketiga kapiler atau pembuluh darah kecil, yang keempat venul atau vena kecil, dan yang kelima vena atau pembuluh balik. Yang pertama, kita bahas dulu arteri atau pembuluh nadi. Pembuluh ini berfungsi mengangkut oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Lumen atau salurannya sempit. Arteri memiliki satu katup tepat di luar jantung. Letak arteri di bagian dalam tubuh dan denyutannya terasa. Arteri dapat kita temukan pada pergelangan tangan dan leher. Tekanan darah arteri kuat. Jika terpotong, darah akan memancar dan kandungan darah yang terdapat di dalam arteri yaitu oksigen dan sari-sari makanan. Selanjutnya ada arteriol atau arteri kecil, yaitu pembuluh darah kecil yang merupakan cabang dari arteri. Letaknya di antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah kapiler. Dinding pembuluh darah arteriol ini lebih tipis dibandingkan arteri. Fungsinya untuk mempertahankan tekanan darah dan penghubung arteri dengan kapiler. Kemudian ada pembuluh darah kapiler, yaitu pembuluh darah terkecil dan paling halus dalam sistem peredaran darah. Memiliki ukuran dengan diameter 5-10 mikrometer, denyutannya tidak dapat dirasakan, tidak memiliki katup, dan letaknya tersebar di seluruh bagian permukaan tubuh. Sifat pembuluh darah kapiler ini, jika mengalami luka atau terluka, maka darah akan menetes. Pembuluh darah arteri memiliki banyak cabang atau dapat dikatakan bercabang-cabang, dan strukturnya terdiri atas lapis sel dan sangat sempit. Fungsi dari pembuluh darah kapiler yaitu sebagai penghubung arteriol dengan venul, sehingga aliran darah tidak mengalami gangguan. Memungkinkan terjadinya proses pertukaran oksigen, air, natrium, karbon dioksida, absorpsi makanan, dan filtrasi darah di ginjal. Selanjutnya ada venul atau vena kecil, yaitu pembuluh darah tipis yang terus-menerus menerima darah dari kapiler. Letaknya di antara pembuluh darah kapiler dan pembuluh darah vena. Dinding pembuluhnya lebih tebal dibandingkan kapiler, tetapi lebih tipis dibandingkan vena. Fungsinya untuk mengumpulkan darah dari kapiler dan mengangkutnya ke pembuluh darah yang lebih besar untuk transportasi kembali ke jantung. Dan yang terakhir ada vena atau pembuluh balik. Fungsinya yaitu membawa darah kotor yang berupa karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Dinding pembuluh vena tipis tapi kurang elastis. Katupnya ada di sepanjang pembuluh yang berfungsi untuk mencegah arus balik sehingga arah aliran darah hanya satu arah. Lumen atau salurannya sempit, letaknya di permukaan tubuh yang nampak kebiruan,
dan denyutannya tidak terasa. Contohnya di lengan. Di bagian ini sering digunakan untuk pengambilan darah dan infus. Kemudian, tekanan darah vena itu lemah. Jika terpotong, darahnya akan menetes. Dan kandungan darah yang terdapat di dalam vena yaitu karbon dioksida dan uap air. Setelah kita mengetahui macam-macam pembuluh darah, ternyata sistem peredaran darah manusia memiliki dua sebutan yang berbeda loh. Yang pertama disebut sistem peredaran darah ganda. Artinya, selama beredar, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Kemudian, sistem peredaran darah ganda dibagi menjadi 2 lagi teman-teman. Yang pertama, peredaran darah kecil, yaitu dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Yang kedua, peredaran darah besar, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah manusia disebut juga sistem peredaran darah tertutup. Artinya, selama beredar, darah selalu melewati pembuluh darah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang darah. Kalian juga udah tahu kan apa itu darah? Yaps, benar. Darah adalah suatu cairan tubuh yang terdapat di dalam pembuluh darah yang warnanya merah. Warna merah pada darah disebabkan oleh hemoglobin dan protein pernapasan atau respiratory protein. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida warnanya merah tua. Fungsi-fungsi darah yaitu sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh sel tubuh, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut sisa-sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida dari seluruh sel tubuh ke organ-organ ekskresi, misalnya paru-paru, mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh untuk dikeluarkan melalui kulit dan ginjal, sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit, memelihara keseimbangan cairan tubuh, dan memelihara suhu tubuh. Kalian udah tahu belum? Apa saja sih komposisi darah itu? Mari kita bahas. Komposisi darah manusia terdiri dari plasma darah sebanyak 55%, sel darah putih dan platelet sebanyak 5%, dan sel darah merah sebanyak 45%. Darah memiliki 4 komponen utama, yaitu sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi menghantarkan oksigen, penentuan golongan darah, antibodi, dan pelebaran pembuluh darah. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit yang berfungsi melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Ada plasma darah yang merupakan cairan berwarna kuning pucat yang menjadi tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Dan yang terakhir, ada trombosit atau keping darah. Trombosit ini berperan dalam proses pembekuan darah. Jadi, ketika mengalami cedera, trombosit akan berkumpul di lokasi cedera tersebut dan membantu proses pembekuan darah. Cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.